Begitu saya saksikan di ELC, saudara, Indonesia Lawyer Club, di salah satu sebuah stasiun televisi, saudara, ada tokoh yang mengatakan kalau PKI itu hanya korban. Kalau PKI itu korban, penjahatnya siapa? Kalau PKI korban, berarti penjahatnya NU, penjahatnya Banser, penjahatnya Masumi, penjahatnya tentara, penjahatnya Polri, penjahatnya negara, saudara. Nah, maka itu saudara, ya kalau korbannya PKI, berarti penjahatnya Nahdlatul Ulama NU, berarti penjahatnya Muhammadiyah. Enaknya saudara, umat Islam ini dianggap semua sebagai pelaku kejahatan. Ini kita tidak terima. Kepada yang bersangkutan, kalau ingin simpatik kepada PKI itu urusanmu. Tapi jangan coba-coba mengatakan mereka korban. Itu akan menyinggung perasaan jutaan umat Islam di Indonesia. Baik saudara, saya di sini tidak mau sebentar karena waktu sudah sebentar. Implikasi saya lewatkan dulu. Usulan FPI untuk simposium ini. Ayo kita kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, yang dijiwai Piagam Jakarta sebagaimana amanat dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. Takbir, merdeka. Yang kedua, tolak segala perbuatan dan pemahaman ideologi yang bertentangan dengan nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa sebagai jiwa daripada Pancasila. Apapun ideologi, pemahaman dan perbuatan yang bertentangan dengan nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa harus kita tolak, saudara. Termasuk pemahaman PKI, komunisme, ateisme, kemudian Leninisme, Marxisme, termasuk segala kemunkaran dan kemaksiatan yang bisa mengundang kemurkaan Allah sehingga bisa terjadi, yaitu malapetaka dan musibah di negeri kita. Yang ketiga, tegakkan dan laksanakan TAP MPRS nomor 25 tahun 66, Undang-Undang nomor 27 tahun 99, TAP MPRI nomor 1 tahun 2003, dan KUHP pasal 107A sampai E. Karena itu kita serukan TNI dan Polri jangan pernah ragu. Anda semua punya payung hukum untuk menindak, menutup, membubarkan setiap kegiatan PKI di seluruh wilayah NKRI ini, saudara. Kemudian yang keempat, ada 5 poin, saudara. Tolak formalisasi rekonsiliasi dengan PKI. Saudara, saya punya cerita. Di tahun yang lalu, 16 Agustus tahun 2015, kami Ormas Islam itu melakukan long march yang diikuti oleh ratusan ribu umat Islam dari Senayan, Sudirman, Tamrin sampai ke Istana. Kenapa kami gelar itu parade tauhid, saudara, dengan ratusan ribu umat Islam? Karena kami dengar dari sumber yang sangat terpercaya bahwa Presiden, saudara, berencana untuk memasukkan, saudara, item permohonan maaf kepada PKI di dalam pidato kenegaraannya. Kita melakukan demo-demo kecil dan puncaknya yaitu tanggal 16 Agustus 2015, saudara. Nah, lalu apa, saudara? Di situ umat Islam sepakat kalau Presiden Jokowi tetap ngotot meminta maaf kepada PKI atas nama negara, kami akan serukan umat Islam, saudara, dan seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kita turun ke jalan lengserkan siapapun presiden yang membela PKI, saudara. Takbir, merdeka. Nah, kenapa kami tolak formalisasi rekonsiliasi dengan PKI? Karena akan membuka luka lama sejarah dan bisa membuka pintu fitnah yang berbahaya. Yang ingin saya berbagi cerita, saya diundang oleh Menko Polhukam di rumahnya. Kami diajak dialog soal PKI. Saya tanyakan langsung kepada beliau, apa betul Presiden tetap akan minta maaf kepada PKI? Beliau saat itu memberikan jaminan, Habib, Presiden tidak akan minta maaf kepada PKI. Kalau sampai saya menyetujui itu, beliau tunjuk pengawalnya di sebelah Kopassus. Ini anak buah saya, Kopassus akan tembak kepala saya. Nah, terus saya tanya lagi, saudara, kepada beliau, baik, tapi saya dengar Anda dapat tugas khusus dari Presiden untuk mencari formulasi rekonsiliasi nasional berkaitan dengan PKI. Nah, beliau jawab, betul. Jadi beliau tidak menafi, saudara, betul. Saya dapat tugas bagaimana mencari formulasi
rekonsiliasi kita dengan PKI. Baik, saya tanya, itu maksud rekonsiliasi itu apa, Pak? Tujuannya apa? Apa tujuannya? Oh, dikatakan supaya tidak ada dendam di antara kita, supaya kita hidup damai. Oh, kita tolak, saudara. Tidak perlu rekonsiliasi yang formal. Sebab, saudara, rekonsiliasi secara alami telah berjalan di tengah masyarakat antara PKI dengan bangsa Indonesia, saudara. Artinya hari ini seluruh kader-kader PKI, keturunan PKI sudah mendapatkan hak sosialnya, hak sipilnya, hak budayanya, hak politiknya, hak ekonominya. Mereka minta apa lagi? Mereka jadi pejabat bisa, jadi pengusaha bisa. Mereka udah nggak diganggu oleh umat Islam, saudara. Itu rekonsiliasi alami, saudara. Tinggal kita minta kepada keturunan PKI tersebut, silakan kalian berkarya, silakan kalian ini berkarir, silakan kalian berjuang untuk bangsa ini. Tapi satu syarat, kami tidak akan ganggu kalian jadi pejabat, jadi bisnismen, jadi pengusaha. Tidak. Tapi syarat, jangan lagi bangkitkan ideologi komunis, jangan lagi bangkitkan partai komunis di Indonesia. Nah, tapi sekarang mereka minta lebih. Mereka minta partai komunis dipulihkan kembali. Dan lebih kurangnya ajarnya lagi, saudara. Mereka minta negara minta maaf kepada mereka. Ini rekonsiliasi macam apa? Maka itu rekonsiliasi yang diformalisasi oleh pemerintah, saya khawatir ini akan membuka luka lama sejarah. Dan ini bisa membuka fitnah yang sangat berbahaya, saudara. Makanya tepat yang dikatakan oleh Kiai Haji Salahuddin Wahid, cucu daripada saudara pendiri Nahdlatul Ulama beberapa waktu yang lalu, kalau presiden, pemerintah ini sampai minta maaf kepada PKI, akan melukai seluruh perasaan daripada warga NU. Dan saudara, lebih telak lagi yang disampaikan oleh anggota Dewan Pertimbangan Presiden, yaitu Kiai Haji Hasim Muzadi. Beliau sampaikan langsung kepada Bapak Presiden, kalau Bapak minta maaf kepada PKI, bukan hanya NU yang terlukai, seluruh umat Islam bangsa ini akan terlukai. Ini bahaya, ini negeri udah damai, udah tenang. Kita nggak ribut-ribut lagi soal PKI, saudara. Kenapa mau dikorek-korek lagi luka lama, saudara? Nah, karena itu, saudara, kalau ada usulan bongkar itu kuburan massal yang isinya PKI. Apa seluruh kuburan mau dibongkar? Kuburan kiai-kiai, santri-santri, saudara, umat Islam yang mereka sembelih, apa semua mau dibongkar? Apa semua juga mau dibangkitkan kembali? Yaitu luka lama yang sudah ada. Ini pertimbangan tidak rasional, saudara. Karena itu kami dari FPI menolak formalisasi rekonsiliasi dengan alasan apapun, saudara. Tapi kami menerima kader-kader keturunan PKI saat ini dikembalikan hak sosialnya, hak ekonominya, hak politiknya, saudara. Kita terima, mereka bangsa kita, mereka saudara kita. Silakan hidup bersaudara berdampingan dengan kita, dan mereka harus tunduk kepada Pancasila. Jangan lagi menghidupkan daripada komunisme. Sebagai penutup yang kelima, saudara, saya ajak semua yang ada di sini untuk menyerukan jihad konstitusional secara nasional melawan semua gerakan komunis dan neolib untuk selamatkan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, saudara. Takbir, Allahu Akbar, merdeka. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Hadirin Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.